Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu ya, teman. Mobilnya Isuzu Panther ya. Isuzu Panther 2,5 non turbo teman-teman ya. Seperti ini kondisinya ya. Ini kondisi bospomnya seperti ini. Kata dia sudah dibersihkan ya. Mungkin dikalibrasi kemarin, cuman masih ada masalah teman-teman di sini ya. Nah, ini kelihatan sekali ya teman-teman. Ini dia udah menggunakan pompa tambahan ya, Rotak Carry Espas ya. Kemudian ini pompanya atau pompa water sedimenternya dia udah ganti pakai yang punya L300 ya teman-teman. Ini asli ini. Harganya sekitar 400 ribuan ya, dibanding yang asli daripada bawaannya yaitu Isuzu Panther itu 1,5 juta ke atas teman-teman ya, baru dapat yang asli ya. Makanya di alternatif pakai yang water sedimenter yang punya L300 ya, harganya murah gitu ya teman-teman. Kemudian ini juga filternya lebih besar ya, kelebihannya itu. Nah, balik lagi teman-teman ya, masalah yang di sini yang dihadapi sama dia adalah ketika idle ya teman-teman, ketika baik itu starter maupun idle itu normal saja teman-teman ya. Keadaan mesin keadaan mesin normal saja. Namun ketika RPM ya menginjak 3000 RPM atau pada saat digas ya, ini asgasnya ditarik ke sini terus mencapai sekitar 3000 RPM, tiba-tiba itu mesin berebet ya teman-teman, berebet kemudian hilang tenaga dan mati gitu ya. Nah, yang umum terjadi adalah ya di sini, dalam sini teman-teman ya, spring bospom yang bermasalah ya teman-teman, umumnya karena nggak bisa digas ya, karena gas mentok misalkan sampai T2000 sampai 3000 rpm udah mentok, itu tandanya spring bospom yang di sini yang mendorong daripada flunger di rotor head ya, dia nggak bisa memompa ya plungernya ya karena patah, umumnya seperti itu. Namun apabila spring bospomnya patah, dia nggak akan mati teman-teman ya, tetap dia bisa idle, cuman RPM-nya di RPM yang rendah teman-teman ya, seperti itu ya. Dan apabila terjadi kebocoran atau masuk angin ya, saat idle pun dia agak susah di starter teman-teman ya, agak susah di starter ya karena masuk angin, karena bahan bakar dia akan balik ke tangki teman-teman ya, dari sini dari inlet, dan dari inlet bospom ya. Mana nah yang dari sini nih inlet nih ya, dia akan balik lagi meluncur ke tangki ya, seperti itu apabila terjadi masuk angin, sehingga harus dipompa dulu ya apabila masuk angin. Dan di sini kendalanya seperti seperti pit pump yang lemah teman-teman ya, pit pump yang lemah seperti itu ya, pit pump yang lemah sehingga bahan bakar tidak dapat memompa bahan bakar ya. Kemudian tekanan di ruang bospom akan berkurang ya. Namun tetapi analisa saya, apabila pit pump lemah ya, itu starter juga akan susah teman-teman, gak segampang itu ya. Dan kata dia pit pumpnya sudah diganti sama yang baru ya, pit pump sudah diganti sama yang baru. Kemudian body bospom juga sudah dibubut, yaitu dudukan bospom yang tadinya udah tergores atau menggentong ya, dudukan daripada pit pumpnya sudah dibubut, diratain katanya. Tapi penyakitnya masih saja seperti itu. Apabila RPM tinggi, kemudian gas dipanteng, dia akan kehabisan bahan bakar ya. Di sini di ruang bospom itu akan terjadi seperti masuk angin ya, terjadi masuk angin dan bahan bakar akan berkurang, seolah-olah tidak ada bahan bakar di ruang bospom ini teman-teman ya. Dan analisa saya adalah menuju ke delivery valve, ada masalah di delivery valve-nya teman-teman ya. Ini
Maaf, bukan di delivery valve ya. Ya, regulating valve-nya teman-teman ya. Nah, ini regulating valve ya. Kan fungsinya ini adalah untuk mengatur tekanan bahan bakar di ruang bospom ya secara konstan teman-teman ya, berdasarkan putaran mesin ya. Seperti itu ya. Seperti itu. Nah, apabila ini berkendala ya, apabila regulating valve bermasalah, maka tidak akan terjadi tekanan yang mencukupi untuk sistem penginjeksian teman-teman ya. Karena tekanan di ruang bospom tidak konstan teman-teman ya, harusnya ini tetap 2 bar misalkan atau 1,7 bar ya. Ini nggak nyampe segitu teman-teman ya, di ruangan ini tekanan bahan bakar itu ya. Apabila piston, biasanya ini piston bocor, kemudian seal bawah daripada regulating valve itu bocor teman-teman, sehingga bahan bakar dia akan kembali ke sini ya, akan balik ke intake atau masuk ke pengisian ya, yang dari tangki ya, akan sirkulasi di antara inlet, kemudian feed pump dia akan balik lagi melalui ke sini ya. Seperti itu ya. Hubungannya ini yaitu sama inlet hubungannya, kemudian feed pump ya, hubungan daripada regulating valve sama inlet, feed pump, kemudian tekanan di ruang bospom, tekanan bahan bakar di ruang bospom ya. Seperti itu. Baik teman-teman, akan saya coba kita lihat, kita akan buka ya, mudah-mudahan benar seperti itu ya, sesuai dugaan saya ya. Kita pakai kunci yang 10 seperti ini teman-teman ya. Kunci 10 yang dibikin seperti ini biar masuk ke dudukan daripada regulating valve ya, seperti ini. Kemudian ini kunci pembantu seperti ini aja, mudah kok ya. Mana? Nah, seperti ini ya, bikin seperti ini kan, ini ada cowakan 2 ya, kurang jelas ya, kehalang ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukin kunci di sini, palang di sini kuncinya. Nah, seperti ini, masukin aja seperti ini, kemudian kita putar seperti ini dah teman-teman. Baik, akan saya coba, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman ya. Nah, ini sudah mulai saya tadi buka ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan tang lancip juga boleh ya, tang buat elektrik itu ya. Nah, seperti ini, tinggal muter kalau ada ya. Nah, seperti ini, kemudian kita cabut ya. Kelihatan ya. Nah, kemudian kita cabut ya. Teman-teman nggak usah takut kalau ini banjir teman-teman ya, nggak akan ya, karena ada kevakuman di dalam ruang bospom teman-teman ya. Nah, ini ya sudah saya cabut. Nah, ini bentuk seperti itu lubangnya, dudukannya, dan ini regulating valve-nya ya. Ya, kita cek. Nah, udah mulai kelihatan teman-teman ya. Di sini mungkin teman-teman sudah bisa menebak teman-teman ya, di mana ini masalahnya ya. Ini ada kegompalan ya, kegompalan atau retak di ujung daripada regulating valve ini ya, di bibirnya ini ya. Harusnya ini kan plug kedudukannya ke sana nutup ya. Ini gompal teman-teman, retak ini ya. Nggak tahu kok sampai bisa kayak gini ya. Ya. Biasanya pada saat pada saat penyetelan regulating valve yang salah teman-teman, pada saat membuka piston ini ya. Ya. Pada saat ini misalkan ini kedalaman, kemudian dia mau buka piston ya, mau didorong lagi ke bawah, mau didorong lagi, dibalikin lagi piston yang atasnya ya. Ya, kan dudukan ini di piston, kemudian dia spring di sini di dalam, kemudian piston lagi ya, kemudian ini adalah pengunci ya, seperti ini. Kayak penguncinya kayak plat yang dibentuk silinder ya. Nah, ini teman-teman ya, apabila
tekanan misalkan udah mencapai 1,7 bar, maka piston yang di dalam sini akan terdorong ke atas ya, dan membocorkan bahan bakar dari ruang bospom kembali lagi ke inlet ya, ke sini ya. Kembali ke inlet ke sini melalui lubang yang ini teman-teman nih. Nih ada lubang nih, lubang kecil saling berhadapan. Nah ini ya. Ya karena sekarang tertutup sama piston ya teman-teman ya, dua ya. Kemudian lubang yang atas ini untuk pelumasan pistonnya yang ini ya. Yang ini yang jempol saya buat pelumasan pistonnya. Ya, seperti itu. Nah, ini kemungkinan ini ya teman-teman penyakitnya ya. Ya, karena ada kebocoran solar kembali ke intake ya. Kembali ke inlet sehingga sehingga bahan bakar di ruang bospom tidak stabil. Ya, teman-teman ya. Harusnya kan misalkan kalau di alat ukur ya, kalau diukur ya mencapai 1,7 bar dia ya, atau sampai 2 bar. Baru ini piston ini akan terdorong dan membocorkan bahan bakar solar kembali lagi ke inlet ya. Ini ya. Pistonnya akan kedorong ke atas ya. Seperti itu. Ya. Baik teman-teman, akan saya ganti ya barangnya ya. Mudah-mudahan ada, saya mencari dulu sebentar ya. Seperti itu. Dan ini tadi saya skip teman-teman, ini adalah spare-nya ya. Spare-nya. Ini spare-nya, bentar saya ngambil o-ringnya dulu ya. Dan ini adalah o-ringnya teman-teman ya, mereknya Flag ya. Mereknya Flag buatan Jerman ya. Kalau ini kan mereknya Bosch ya. Apa namanya? Bukan Jaxel lagi ya teman-teman ya. Mereknya sudah Bosch ya, karena Bosch sama Jaxel adalah satu perusahaan teman-teman ya. Gak usah khawatir ya. Seperti ini. Mereknya ini harganya lumayan teman-teman, sekitar 400 ribuan ya. Segede gini harganya 400 ribuan ya. Ya. Pada saat tonton mau membeli, jangan lupa nanti disamain ya antara nomor bospomnya ya ke seller ya, ke tokonya. Kasih tahu nomor bospomnya sekian biar lebih akurat, biar nggak salah ya. Soalnya kan beda yang buat turbo sama non turbo. Itu beda ya teman-teman. Kalau ini kan buat non turbo 2,5 sama 2,3 itu sama teman-teman, seperti itu ya. Baik teman-teman, saya akan pindahin dulu o-ringnya atau saya ganti ya pakai yang baru ya. Ini buat Jerman juga, buatan Jerman. Ini juga sama, Bosch buatan Jerman juga ya. Ini Flag mereknya ya. Ini adalah kitnya ya, bospom kitnya ini ya. Ya seperti itu. Dan di sini teman-teman ada ketokannya, tulisan di sini berapa? 0,7 ya. Nah, 0,7 ya. Itu adalah tabel atau patokan buat kita setting regulating valve ini ya, kedalamannya ya. Harus 0,7 standarnya ya, apabila ini dalam kondisi bagus teman-teman, seperti ini yang baru ya. Ini juga sama tulisannya ya. Nih 0,7 ya, 0,7 sama dengan 0,7 mm di sini kedalamannya ya. Yang ini kan di sini ditulisnya ya. Yang di atas buat merek Bosch ya. Berarti kemudian ini kita ukur dulu ya. Di sini diameter daripada yang masuk ke dudukannya ya. Di sini adalah 9 mm ya. Ini bukan 9, ini 11,8 teman-teman ya. 11,8. Kita aslinya kita cek juga ya. Ini untuk membuktikan saja ya. Pakai Sigmat ya. Ini juga sama 11,8 ya. Ya, kurang jelas kalau di foto ya. Ini juga sama 11,8. Kemudian ini berapa? Ini 9 ya. 9 mili. Kemudian juga ini 9. Harus 9 ya. Nah, ini hasilnya sama 9 juga. Kemudian kedalaman ini ya. Ketinggian daripada cover sama ujung daripada regulating valve seperti ini. Kita ukur juga ya. Bentar. Nah, seperti ini. Ya, kita ukur ya. Ke planknya. Nah, kelihatan plank sama ujung daripada regulating valve diukur. Dan hasilnya ini 12 ya, 12,2 teman-teman ya.
Hasil ini 12,2, ini bekas juga sama, kita ukur lagi biar pasti ya. Ini juga. Nah, ini udah mulai berkurang teman-teman sedikit ya. Ya. No kan? Ngeplak ya karena ada kerusakan daripada bibir regulating valve teman-teman, seperti itu ya. Berapa nih ininya hilangnya nih. Nah, ini lebih pendek ya. Nah, malah 12 ini 0,2 nggak ada teman-teman ya. Ya karena ini rusak, ini pecah ini. Ya. Seperti itu. Baik teman-teman, akan saya ganti ya. Nah, seperti ini o-ringnya, kita cari yang sama dengan ini nanti ya di sini ya. Ya, kemudian yang ini juga sama, kita buka. Nih, seperti ini. Ya. Nih, o-ringnya nih ya, 2 buah ya. Nah, kita lihat ya. Nih, lihat gompal kan? Ya. Gompal sehingga bahan bakar ya bocor melalui ini ke sini, bukannya ke dalam, bocornya ke sini keluar. Ya. O-ring nggak kuat nahan teman-temannya. Ya karena ini nggak plug ya. Sehingga bocor tanpa melalui piston ya. Bocor kembali lagi ke inlet sehingga bahan bakar tidak konstan di dalam ruang bospom, seperti itu ya. Teman-temannya harusnya pas buka ke sini teman-teman, diketoknya ya. Pakai kunci sok 14 ke sini. Bukan kebalik ke sini, bukan ya. Ya hancur ya ini. Kalau diketok kayak gini ya. Balikin seperti ini ya. Biar penguncinya, nah pengunci plat ini nih bisa keluar ya. Ini salah dalam pembongkaran kayaknya. Kayaknya diketok seperti ini dibalik, makanya hancur ya. Dan ini juga jangan lupa teman-teman diukur nih ya. Ya, seperti ini diukur ya. Harus sama dengan yang ini. Ya. Ya sebetulnya sih nggak usah ya. Saya usah soalnya kan mereka udah lihat daripada nomor bospom, udah pasti akurat teman-teman ya, seperti itu. Ini buat pembuktian aja bahwa ini adalah benar spare-nya kayak gitu. Dan ini o-ring yang baru udah saya pasangkan ya. Tinggal kita pasang ke apa namanya, ke bospomnya ya teman-teman. Mudah-mudahan berhasil ya. Teman-teman bisa ngasih grease dulu ya di sini di o-ringnya, sedikit aja, jangan banyak-banyak ya. Kemudian kita masukin sini ya. Kemudian kita putar pakai tangan dulu ya. Seperti ini ya. Lakukan dengan hati-hati teman-teman ya. Dan ini alhamdulillah regulating valve yang baru udah saya pasang teman-teman ya. Ini ya yang tadi ya udah saya pasang. Kemudian selanjutnya teman-teman pompa ini ya, pompa manual dulu ya sampai padat ya. Kemudian di starter teman-teman ya. Sebelumnya saya akan pasang dulu ininya inlet manifoldnya ya, atau yang filternya, biar bisa membedakan mana yang terlalu kering ya, terlalu maju, dan terlalu dangkal ya penyetelannya ya teman-teman. Ini standarnya segini emang 0,7 teman-teman, cuman kita akan buktikan saja. Ntar saya pasang dulu filternya. Dan ini tutup atau cover daripada filter udara terpasang ya, yang masuk ke inlet atau intake manifold. Kemudian ini udah dipompa ya, udah padat, kita starter teman-teman ya. Pastiin dulu netral ya giginya ya, kita starter. Nah ini hasilnya ya, kita lihat. Kemudian kita coba gas ya. Nah ini kita gas ya, naikin, kemudian turunin, apa dia mati apa enggak ya. Kita lepas sekaligus gasnya teman-teman. Alhamdulillah sekarang
sudah normal kembali ya, nggak mati ya. Ini mungkin kalau digas apa namanya full mencapai sekitar 6000 rpm mungkin lebih ya teman-teman ya. Nah, mentok kan, digas sampai mentok ya, digas sampai mentok, rpm melebihi daripada 6000 rpm. Alhamdulillah hasilnya bagus teman-teman, nggak mati ya, ya karena bahan bakar di dalam ruang baskom bertekanan secara konstan teman-teman ya, seperti itu. Dan ini berlaku buat semua mobil diesel yang mempunyai apa namanya baskom tipe distributor ya, baik itu Elf ya, L300 teman-teman, Kijang kapsul ya, semua sama seperti itu cara kerjanya ya. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.